Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Andrani Akil Lagitrif. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor NRP 5061251036. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian chapter 1 Geologi Fisik yang berisi tentang memperkenalkan geologi, dasar-dasar lempeng tektonik, dan konsep penting lainnya. Nah, jadi, pada chapter 1, pengenalan geologi dasar tektonik lempeng dan konsep pentingnya yang ada di dalam, chapter ini memperkenalkan geologi sebagai ilmu yang mempelajari bumi, meliput material penyusunnya, dan proses yang bekerja di dalam dan di permukaan bumi, serta perubahan yang terjadi di sepanjang waktu geologi. Nah, apa sih yang penting dalam bab pada chapter 1 kali ini? Nah, jadi peran-peran apa poin-poin pentingnya itu, yang pertama itu adalah peran geologi bagi manusia, terutama dalam penyediaan sumber daya alam seperti mineral dan energi, terus mitigasi bencana seperti gempa bumi, gunung api, dan tsunami. Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu sering terjadi mitigasi bencana seperti tsunami, longsor, gunung berapi, hingga tsunami. Nah, sistem bumi itu terdiri dari empat. Yang pertama itu geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Baik, nanti itu saya akan jelaskan di dalamnya ya. Terus, habis itu kita masuk saja pada penjelasannya. Nah, jadi di sini kita akan dijelaskan kegunaan penambangan di dunia ini. Nah, bisa kita lihat seperti alat yang kita pakai seperti pensil. Pensil itu terdiri dari beberapa material seperti seng, tembaga, besi, terus pigmen cat dan dari berbagai mineral, terus tanah liat hingga grafit. Nah, di sini kita lihat grafit itu berguna untuk sebagai isi dari pensil tersebut, yaitu bahan untuk menulisnya. Nah, pigmen cat itu adalah untuk warna pada pensil tersebut. Terus yang selanjutnya itu besi. Besi itu dipakai seperti mesin untuk membentuk pensil. Nah, itu di bagian industri. Besi berguna untuk besi digunakan untuk merangkai mesin sehingga mesin tersebut menghasilkan pensil. Nah, terus tembaga. Tembaga itu di tembaga dan seng itu dikolaborasikan hingga menjadi kuningan. Nah, terus penghapusnya itu dihasilkan dari minyak bumi. Kita bisa ketahui bahwa alat-alat yang kita pakai di sekitar kita itu hasil dari penambangan. Seperti kita menggunakan kali ini merekam dengan laptop. Laptop itu sendiri berasal dari mana? Kita bisa lihat dari ada tembaga, adanya besi, terus adanya litium untuk membuat baterainya dan lain sebagainya. Nah, terus geologi sendiri itu memiliki batas tertentu, berisiko terhadap bencana alam seperti gempa bumi, badai, terus gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Itu adalah bencana geologi yang paling berbahaya. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya. Nah, terus habis itu ada pengiriman minyak Alaska. Ini termasuk pada geologi lingkungan, pada subbab 1.1. Nah, pa- kita ketahui bahwa pada tahun 1960-an, geologi menemukan minyak di bawah pantai Samudra Arktik di Alaska. Nah, ladang minyak ini merupakan ladang minyak terbesar di Amerika pada saat itu hingga sekarang. Nah, pada akhir 97-an, sebelum minyak Alaska mulai mengalir, Amerika mengimpor hampir seluruh minyak buminya yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar dolar per tahun. Nah, kita bisa ketahui bahwa pada hingga saat ini penggunaan minyak bumi itu masih sangat dibutuhkan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena alat apa bahan bakar
transportasi itu berasal dari mana? Dari minyak bumi. Minyak bumi itu sangat dibutuhkan. Bahkan pada tahun Perang Dunia II, Amerika tuh memiliki cadangan, memiliki, bukan memiliki, tapi membutuhkan minyak bumi. Sebagai apa? Sebagai bahan bakar untuk komoditas tempur mereka. Kita bisa lihat di sini. Ini di daerah, ini di daerah Sumatera. Nah, ya. Eh, oke. Jadi ini adalah peta pada tahun 2004 tentang tsunami Aceh. Nah, kita bisa ketahui tsunami Aceh itu, mengapa bisa terjadi tsunami? Tsunami itu bisa terjadi dari beberapa hal. Seperti yang pertama itu adanya longsoran bawah laut. Yang kedua itu adanya gerak tektonik di sekitarnya. Nah, jadi di gempa Aceh pada waktu itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena terjadinya gerak lempeng bumi. Jadi, gerak lempeng bumi itu ada di sekitar Sumatera. Kita lihat pada garis di sini adanya pertemuan antara lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia. Nah, oleh karena itu, keti- ketika terjadinya aktivitas lempeng di sekitar sini, pasti akan terjadinya gempa. Bukan bukan terjadi setiap hari, tapi suatu saat bisa terjadi, tetapi tidak bisa ditebak. Kenapa? Karena gempa apa, gempa yang terjadi di tengah laut itu menghasilkan tsunami, sehingga tsunami tersebut membawa gelombang hingga ke Aceh, ke Thailand, hingga ke Sri Lanka dan India. Nah, ini adalah beberapa gambaran tsunami Aceh pada waktu itu. Bukan tsunami Aceh, ini tsunami Acehnya. Nah, kita lihat betapa dahsyatnya pada waktu itu tsunami yang dihasilkan. Bahkan gempa yang dihasilkan pun sangat besar, sekitar 8 atau 9 skala Richter. Saya berasal dari Palu. Palu juga pernah terkena gempa dan tsunami, tetapi berbeda dengan gempa dan tsunami yang ada di Aceh. Mengapa? Gempa dan gempa bawah laut yang dihasilkan gempa bawah laut yang ada di Aceh itu bersifat gerak tektonik lempeng yang bersifat divergen, konvergen, saling mendekat. Nah, ketika saling mendekat, lempeng saling lempeng samudra masuk ke dalam inti bumi, sedangkan lempeng benua yang pada dasarnya itu lebih tebal dan lebih tua, dia akan membuat lempeng benua akan masuk ke dalam inti bumi, sehingga aktivitas lempeng tersebut semakin lama semakin terlipat, sehingga pada suatu saat dia akan menghasilkan gaya untuk mendorong. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan gelombang dari yang lempeng benua hasilkan itu menghasilkan gelombang tsunami. Nah, bahkan dan di Palu itu berbeda teman-teman. Itu terjadinya gempa dan tsunami karena adanya sesar. Sesar sendiri itu sama seperti patahan, tapi sesar itu bersifat konvergen. Konvergen itu apa? Bukan. Bersifat transform. Transform itu apa? Transform itu adalah aktivitas tektonik lempeng yang saling menjauh horizontal satu sama lain. Misal, pada lempeng A itu bergerak ke arah kanan dan lempeng B bergerak ke arah kiri. Nah, hasil tersebutlah yang menghasilkan gempa bumi. Nah, kenapa bisa terjadi tsunami? Nah, itu terjadi karena adanya longsor bawah laut sehingga menghasilkan tsunami. Tetapi tsunami yang dihasilkan Palu tidak sebesar di Aceh. Oleh karena itu, gempa dan tsunami yang terparah pada abad ini terjadi di Aceh ini. Nah,
Nah, selanjutnya itu adanya letusan dahsyat Gunung Pinatubo. Nah, kita bisa lihat bahwa letusan gunung berapi tidak kalah dahsyatnya dengan tsunami maupun gempa. Aktivitas ledak meledaknya gunung berapi itu karena magma yang dihasilkan dari inti bumi. Nah, kita i- gunung berapi itu menyimpan magma dan suatu saat ketika gas yang berada di dalam gunung berapi sudah tidak bisa menahan energi yang dihasilkan oleh gas, maka dia akan menyembur ke atas dan meledak. Nah, ini kita bisa lihat. Sebagian besar kota Armero di Kolombia dan penduduknya terkubur lumpur setinggi 8 meter akibat semburan lumpur. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti lumpur lapindo. Lumpur lapindo itu adanya semburan lumpur dari bawah tanah. Itu juga berakibat fatal, teman-teman. Makanya, kita harus memahami lingkungan di sekitar kita. Nah, bagaimana kita harus memahami bagaimana pemerintah bekerja atau tidak bekerja, dan lainnya. Nah, di sini kita dijelaskan tentang eh, inter- internal bumi yang digerakkan oleh panas atau yang disebut dengan inti bumi. Nah, kita bisa lihat ketika energi panas yang dihasilkan oleh teko mengalami uap yang mengembang. Uap yang mengembang itu akan menghasilkan ke- energi untuk memutar kincir angin yang berputar atau energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu dihasilkan dari uap yang mengembang dari teko yang dipanaskan. Nah, kita bisa memahami pada geologi sebagai karir. Kita ketahui geologi adalah kumpulan disiplin ilmu. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang geologi, seseorang tersebut harus disiplin ilmu. Mengapa? Karena pekerjaan di geologi ini teman-teman sangat berat. Karena kita harus turun lapangan, memahami materi yang ada di dalamnya, dan lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini, mengapa itu geologi itu apa? Ketika seorang untuk memutuskan menjadi ahli geologi itu harus disiplin ilmu. Kita lihat pekerjaannya. Para ahli geologi sedang menyelidiki pegunungan di Leyte di Antartika. Ini membutuhkan mental dan tekanan yang sangat tinggi, teman-teman. Kita harus mempersiapkan ilmu yang tinggi dan mental yang kuat. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar ini, mantel adalah zona konsentris utama bumi yang paling tebal. Nah, kita bisa ibaratkan ketika sebuah lilin dipanaskan oleh panas api, pada bagian sini lilin akan memanas dan mencair. Nah, ketika lilin memanas, dia akan naik ke atas dan pada saat ini lilin mendingin dan menyusut dan akan tenggelam kembali. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ini kita ibaratkan seperti eh, lempeng inti bumi menghasilkan panas sehingga dia akan membuat batuan-batuan naik ke atas dan mendingin. Di saat mendingin, dia akan menyusut, lalu tenggelam kembali dan menjadi magma. Nah, itu akan terus terjadi secara periodik dan terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng itu adalah sebuah konsep yang diuji secara mendalam dan dalam semua aspeknya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah mantel bumi. Ini adalah inti bumi yang bersifat padat dan ini adalah eh, inti 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 luar bumi, bukan inti luar tapi jadi
Ah, jadi itu yang ini itu adalah inti luar. Ini bersifat cair, teman-teman. Nah, dan ini adalah mantel bumi. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Pada gambar ini kita dipertemukan oleh teori tektonik lempeng yang bersifat konvergen. Nah, konvergen sendiri itu adalah ketika dua lempeng saling menyatu dan saling bertemu. Kita bisa lihat di sini kerak benua dan ini adalah kerak samudra. Nah, kerak kerak benua itu ketika saling bertemu dengan kerak samudra bisa kita ketahui bahwa ketebalannya berbeda. Kerak benua itu bersifat lebih tua dan lebih tebal, sedangkan kerak samudra itu lebih muda dan lebih tipis. Nah, ketika terjadinya teori tektonik lempeng yang konvergen saling mendekat, kerak samudra akan masuk ke dalam mantel bumi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena eh, kerak samudra itu bersifat lebih muda umur batuannya dan lebih tipis. Oleh karena itu, kerak samudra masuk terdorong ke dalam mantel bumi. Nah, bisa kita lihat di sini ada tiga jenis batas lempeng. Yang pertama itu adalah divergen, yang kedua adalah konvergen, yang ketiga adalah transform. Nah, divergen sendiri itu adalah lempeng yang bergerak secara terpisah. Jadi, kedua lempeng itu saling menjauh satu sama lain, seperti contohnya itu lempeng benua Amerika dengan benua Afrika. Dulunya, ketika sebelum mereka sejauh sekarang, dulu mereka pernah menyatu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang pertama, batuannya itu memiliki dasar prinsip yang sama, memiliki kesamaan jenis. Yang kedua, garis garis pantainya antara benua Afrika dan benua Amerika memiliki kesamaan, sama seperti puzzle, teman-teman. Ketika kita satukan bibir pantai Afrika dan bibir pantai Amerika, mereka akan seperti pernah menyatu pada zaman dulu. Nah, yang kedua itu konvergen. Konvergen itu sendiri itu adalah lawan dari lawan lawan kata dari divergen. Konvergen sendiri itu lempeng bergerak saling mendekat. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya adalah aktivitas aktivitas lempeng konvergen yang bekerja antara benua India dengan benua Samudra Hindia. Hal tersebut yang membuat terbentuknya sebuah gunung Himalaya. Gunung Himalaya sendiri itu puncaknya dulu dulu puncak gunung Himalaya itu adalah dasaran laut. Mengapa? Karena di puncak gunung Himalaya itu mengandung eh, garam. Garam itu HCl. Nah, tapi saya kurang tahu apa itu satuan kimianya. Tapi intinya, puncak pegunungan Himalaya itu bersifat garam. Nah, makanya kita bisa ketahui seperti adanya garam Himalaya dan lainnya. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini adanya suatu aktivitas tektonik lempeng. Adanya lempeng konvergen antara benua samudra lempeng Antartika, samudra apa? Lempeng samudra Hindia bertemu dengan lempeng benua India Australia. Nah, hal tersebutlah yang adanya terjadi aktivitas lempeng konvergen di situ. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini mengubah batas seperti pada gambar ini. Nah, ada juga nih patahan San Andreas. Ketika kalian
Patahan San Andreas itu bersifat transform, saling menggeser, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ketika benua Amerika, lempeng benua Amerika mengarah ke barat laut, sedangkan lempeng Pasifik mengarah ke ke barat laut, ini akan menghasilkan aktivitas lempeng, teman-teman. Sama seperti ini, ketika lempeng benua Amerika menghadap barat laut, sedangkan lempeng Nazca itu akan mendorongnya. Mendorong kemana? Ke arah timur, sehingga di sini terjadinya lempeng konvergen. Nah, di sini juga kita bisa lihat terjadinya lempeng divergen, saling menjauh. Nah, ini bisa saya jelaskan. Sebentar, saya minum dulu ya. Hmm, oke. Nah, saya bisa contohkan. Ini adalah lempeng konvergen yang saling mendekat. Kita bisa lihat di sini bahwa lempeng benua itu lebih tebal dan bersifat lebih tua. Sedangkan lempeng samudra itu lebih tipis, sehingga lempeng samudra akan terdorong ke dalam mantel bumi. Ketika mantel bumi, ketika lempeng samudra memasuki lempeng lempeng apa mantel bumi, pada pada di bagian pada sudah mencapai mantel bumi, dia akan meleleh menjadi magma. Nah, magma tersebut akan naik ke permukaan dengan melewati retakan-retakan yang ada di dalam, sehingga hal tersebut menciptakan adanya gunung api. Nah, berbeda dengan divergen, divergen saling menjauh. Ketika mereka saling menjauh, akan terjadinya retakan-retakan karena hasil lempeng divergen tersebut. Nah, ketika lempeng-lempeng tersebut saling menjauh, terjadinya retakan-retakan sehingga magma akan melewati di antara retakan-retakan tersebut dan mengisi pada bagian kekosongan itu. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Ketika lembah, ketika terciptanya lembah tertahan akibat divergen yang saling menjauh, mantel bumi itu menyimpan magma. Ketika magma melewati rekahan-rekahan tersebut, maka magma ketika mencapai ke lembah retakan akan mendingin. Nah, hal tersebut ketika air mulai masuk dan menjadikan sebuah sungai ataupun danau dan lautan bisa jadi ya. Nah, ini kita bisa saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah zona subduksi. Nah, dan di sini ketika titik puncak ini, ini bisa disebut dengan palung ya, palung. Palung tercipta ketika adanya sebuah longsoran. Nah, di sini kita bisa lihat batuan sedimen ini terlipat karenanya adanya patahan. Kerak samudra itu masuk ke dalam zona subduksi. Pada bagian mantel bumi terciptanya magma. Kenapa tercipta magma? Karena kerak samudra itu meleleh akibat aktivitas mantel bumi. Nah, ketika magma melewati atas karena retakan-retakan, di sini adanya berupa gunung berapi. Seperti itu, teman-teman. Ini mau boleh jelaskan. Oke, ini juga nih ada. Ini akibat
tabrakan lempeng benua dengan lempeng benua. Apa yang terjadi jika mereka bertemu? Nah, ketika lempeng benua dan benua saling bertemu, itu akan menciptakannya sebuah zona sutra atau zona terciptanya pegunungan yang panjang ya, teman-teman. Nah, jadi di bagian sini kita bisa perlihatkan salah satu salah satu di antara kerak tersebut sih, seperti kerak benua India itu mas eh, turun ke bawah menjadi zona subduksi. Nah, kenapa kerak benua India yang masuk ke dalam menjadi zona subduksi? Karena kerak benua Asia itu lebih bisa jadi dia bersifat lebih tebal ataupun dia lebih tua daripada kerak benua India. Sehingga terciptanya apa? Terciptanya Gunung Everest. Gunung Everest itu panjang ya. Nah, oleh karena itu, nah, bagaimana jika antara eh, sudah saya jelaskan ini, saya lanjut saja. Nah, selanjutnya itu sesar eh, lempeng transform sesar. Nah, ketika ketika plat A mengarah ke kiri, sedangkan plat B itu mengarah ke kanan, itu menghasilkan sebuah lembah rekahan. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti apa. Kita bisa lihat seperti struktur geologi Kota Palu, kampung saya sendiri. Hmm. Jadi, struktur geologi di Kota Palu itu adanya lembah, adanya pegunungan, dan adanya sebuah lautan. Wow, mengapa hal tersebut bisa terjadi secara bersamaan? Karena adanya sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro itu bersifat transform. Ketika seperti yang plat A ini mengarah ke kiri, sedangkan plat B mengarah ke kanan. Hal tersebut menciptakan sebuah aktivitas lempeng, sehingga adanya lembah retak, adanya lembah yang dihasilkan dari aktivitas lempeng tersebut. Nah, akibat itu lautan yang dulunya lembah, yang dulunya hanya lembah sekarang terisi lautan sebagian dan adanya sebuah lembah kekosongan. Yes. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang itu pengertian geosfer, hidrosfer, geosfer, dan atmosfer. Nah, jadi saya mau jelaskan dari yang mana dulu nih? Saya akan jelaskan dari geosfer mungkin ya. Saya coba cari dulu. Geosfer itu adalah bagian bumi yang padat yang tersusun dari atas batuan mineral, tanah, termasuk bagian dalam hingga permukaan bumi. Nah, cakupannya geosfer itu seperti petak bumi, mantel. Nah, coba ya, saya coba tunjukkan ya yang di atas. Yang atas mana nih? Nah, geosfer itu terdiri dari kerak bumi, mantel. Ini ada kerak bumi, ini adalah mantel, inti bumi, dan inti luar. Seperti terus ada juga mencakup seperti batuan, mineral, tanah, dan sedimen. Terus yang itu ada hidrosfer. Hidrosfer itu mencakup seluruh air di bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Hidrosfer itu seperti samudra, laut, sungai, danau, dan rawa. Air tanah juga termasuk gletser atau es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan. Terus ada juga uap air dari atmosfer. Itu termasuk hidrosfer, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah atmosfer. Atmosfer itu lapisan gas yang menyeliputi bumi. Nah, itu dan itu dipertahankan oleh gravitasi. Selanjutnya itu biosfer. Biosfer itu adalah seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Seperti apa? Seperti manusia, saya sendiri, hmm, hewan, tumbuhan, mikroorganisme,
ekosistem darat dan perairan. Intinya adalah seluruh makhluk hidup yang berada di bumi. Itu adalah biosfer. Keempat sistem bumi ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Nah, itu adalah penjelasannya, teman-teman. Saya lanjut menjelaskan lagi. Tadi sampai mana ya? Mm-mm. Nah, ini adalah salah satu contoh terjadinya lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra. Ini akan menghasilkan sebuah punggungan tengah samudra. Itu akan menjadikannya gunung di bawah laut. Nah, ini yang paling menarik, teman-teman. Jadi, pada pelajaran geologi itu ada beberapa terbagi menjadi beberapa zaman penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Nah, periode yang pertama itu ada periode Prakumbrium. Nah, Prakumbrium itu adalah fosil sel tunggal yang paling awal di muka bumi. Saya memang belum pelajari penuh, tapi ini hadirnya ini 4.550 juta tahun sebelum hadir. Wow, itu kehidupan manusia belum ada, teman-teman. Nah, selanjutnya itu Permi eh, selanjutnya itu ada periode Permian. Permian itu adanya kehidupan Paleozoikum. Seperti apa? Reptil pertama, ikan menjadi ikan yang memiliki cangkang yang tebal. Terus ada fosil pertama. Nah, ini sering dijumpai atau hingga sekarang saya ketahui hewan ini masih ada, tapi sudah bergenerasi dari periode ke periode. Nah, selanjutnya itu ada periode Jurassic. Nah, pada periode Jurassic ini, dinosaurus pertama lahir. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Andranik Akil Lagi. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dengan nomor NRP 5061251036. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan pada bagian chapter 1 geologi fisik yang berisi tentang memperkenalkan geologi, dasar-dasar lempeng tektonik, dan konsep penting lainnya. Nah, jadi pada chapter 1 pengenalan geologi dasar tektonik lempeng dan konsep pentingnya yang ada di dalam, chapter ini memperkenalkan geologi sebagai ilmu yang mempelajari bumi, meliput material penyusunnya, dan proses yang bekerja di dalam dan di permukaan bumi, serta perubahan yang terjadi di sepanjang waktu geologi. Nah, apa sih yang penting dalam bab pada chapter 1 kali ini? Nah, jadi peran-peran apa poin-poin pentingnya itu yang pertama itu adalah peran geologi bagi manusia, terutama dalam penyediaan sumber daya alam seperti mineral dan energi, terus mitigasi bencana seperti gempa bumi, gunung api, dan tsunami. Karena seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu sering terjadi mitigasi bencana seperti tsunami, longsor, gunung berapi, hingga tsunami. Nah, sistem bumi itu terdiri dari empat. Yang pertama itu geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Baik, nanti itu saya akan jelaskan di dalamnya ya. Terus, habis itu kita masuk saja pada
penjelasannya. Nah, jadi di sini kita akan dijelaskan kegunaan penambangan di dunia ini. Nah, bisa kita lihat seperti alat yang kita pakai seperti pensil. Pensil itu terdiri dari beberapa material seperti seng, tembaga, besi, terus pigmen cat dan dari berbagai mineral, terus tanah liat hingga grafit. Nah, di sini kita lihat grafit itu berguna untuk sebagai isi dari pensil tersebut, yaitu bahan untuk menulisnya. Nah, pigmen cat itu adalah untuk warna pada pensil tersebut. Terus yang selanjutnya itu besi. Besi itu dipakai seperti mesin untuk membentuk pensil. Nah, itu di bagian industri. Besi berguna untuk besi digunakan untuk merangkai mesin sehingga mesin tersebut menghasilkan pensil. Nah, terus tembaga. Tembaga itu di tembaga dan seng itu dikolaborasikan hingga menjadi kuningan. Nah, terus penghapusnya itu dihasilkan dari minyak bumi. Kita bisa ketahui bahwa alat-alat yang kita pakai di sekitar kita itu hasil dari penambangan. Seperti kita menggunakan kali ini merekam dengan laptop. Laptop itu sendiri berasal dari mana? Kita bisa lihat dari ada tembaga, adanya besi, terus adanya litium untuk membuat baterainya dan lain sebagainya. Nah, terus geologi sendiri itu memiliki batas tertentu, berisiko terhadap bencana alam seperti gempa bumi, badai, terus gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Itu adalah bencana geologi yang paling berbahaya. Masing-masing akan dijelaskan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya. Nah, terus habis itu ada pengiriman minyak Alaska. Ini termasuk pada geologi lingkungan, pada subbab 1.1. Nah, kita ketahui bahwa pada tahun 1960-an, geologi menemukan minyak di bawah pantai Samudra Arktik di Alaska. Nah, ladang minyak ini merupakan ladang minyak terbesar di Amerika pada saat itu hingga sekarang. Nah, pada akhir 97-an, sebelum minyak Alaska mulai mengalir, Amerika mengimpor hampir seluruh minyak buminya yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar dolar per tahun. Nah, kita bisa ketahui bahwa pada hingga saat ini penggunaan minyak bumi itu masih sangat dibutuhkan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena alat apa bahan bakar transportasi itu berasal dari mana? Dari minyak bumi. Minyak bumi itu sangat dibutuhkan. Bahkan pada tahun Perang Dunia II, Amerika tuh memiliki cadangan, memiliki bukan memiliki tapi membutuhkan minyak bumi sebagai apa? Sebagai bahan bakar untuk komoditas tempur mereka. Kita bisa lihat di sini. Ini di daerah di daerah Sumatera. Nah, ya. Eh, oke. Jadi ini adalah peta pada tahun 2004 tentang tsunami Aceh. Nah, kita bisa ketahui tsunami Aceh itu mengapa bisa terjadi tsunami? Tsunami itu bisa terjadi dari beberapa hal. Seperti yang pertama itu adanya longsoran bawah laut. Yang kedua itu adanya gerak tektonik di sekitarnya. Nah, jadi di gempa Aceh pada waktu itu terjadi karena apa? Itu terjadi karena terjadinya gerak lempeng bumi. Jadi, gerak lempeng bumi itu ada di sekitar Sumatera. Kita lihat pada garis ini, di sini adanya pertemuan antara lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia. Nah, oleh karena itu, ketika
ketika terjadinya aktivitas lempeng di sekitar sini, pasti akan terjadinya gempa. Bukan bukan terjadi setiap hari, tapi suatu saat bisa terjadi, tetapi tidak bisa ditebak. Kenapa? Karena gempa apa, gempa yang terjadi di tengah laut itu menghasilkan tsunami, sehingga tsunami tersebut membawa gelombang hingga ke Aceh, ke Thailand, hingga ke Sri Lanka dan India. Nah, ini adalah beberapa gambaran tsunami Aceh pada waktu itu. Bukan tsunami Aceh, ini tsunami Acehnya. Nah, kita lihat betapa dahsyatnya pada waktu itu tsunami yang dihasilkan. Bahkan gempa yang dihasilkan pun sangat besar, sekitar 8 atau 9 skala Richter. Saya berasal dari Palu. Palu juga pernah terkena gempa dan tsunami, tetapi berbeda dengan gempa dan tsunami yang ada di Aceh. Mengapa? Gempa dan gempa bawah laut yang dihasilkan gempa bawah laut yang ada di Aceh itu bersifat gerak tektonik lempeng yang bersifat divergen, konvergen, saling mendekat. Nah, ketika saling mendekat, lempeng saling lempeng samudra masuk ke dalam inti bumi, sedangkan lempeng benua yang pada dasarnya itu lebih tebal dan lebih tua, dia akan membuat lempeng benua akan masuk ke dalam inti bumi, sehingga aktivitas lempeng tersebut semakin lama semakin terlipat, sehingga pada suatu saat dia akan menghasilkan gaya untuk mendorong. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan gelombang dari yang lempeng benua hasilkan itu menghasilkan gelombang tsunami. Nah, bahkan dan di Palu itu berbeda teman-teman. Itu terjadinya gempa dan tsunami karena adanya sesar. Sesar sendiri itu sama seperti patahan, tapi sesar itu bersifat konvergen. Konvergen itu apa? Bukan. Bersifat transform. Transform itu apa? Transform itu adalah aktivitas tektonik lempeng yang saling menjauh horizontal satu sama lain. Misal, pada lempeng A itu bergerak ke arah kanan dan lempeng B bergerak ke arah kiri. Nah, hasil tersebutlah yang menghasilkan gempa bumi. Nah, kenapa bisa terjadi tsunami? Nah, itu terjadi karena adanya longsor bawah laut sehingga menghasilkan tsunami. Tetapi tsunami yang dihasilkan Palu tidak sebesar di Aceh. Oleh karena itu, gempa dan tsunami yang terparah pada abad ini terjadi di Aceh ini. Nah, selanjutnya itu adanya letusan dahsyat Gunung Pinatubo. Nah, kita bisa lihat bahwa letusan gunung berapi tidak kalah dahsyatnya dengan tsunami maupun gempa. Aktivitas ledak-meledaknya gunung berapi itu karena magma yang dihasilkan dari inti bumi. Nah, kita i- gunung berapi itu menyimpan magma dan suatu saat ketika gas yang berada di dalam gunung berapi sudah tidak bisa menahan energi yang dihasilkan oleh gas, maka dia akan menyembur ke atas dan meledak. Nah, ini kita bisa lihat. Sebagian besar kota Armero di Kolombia dan penduduknya terkubur lumpur setinggi 8 meter akibat semburan lumpur. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo itu adanya semburan lumpur dari bawah tanah. Itu juga berakibat fatal, teman-teman. Makanya, kita harus memahami lingkungan di sekitar kita. Nah, bagaimana kita harus memahami bagaimana pemerintah bekerja atau tidak bekerja, dan lainnya. Nah, di sini kita dijelaskan tentang eh, inter- internal bumi yang digerakkan oleh panas atau yang disebut dengan inti bumi. Nah, kita bisa lihat ketika energi panas yang dihasilkan oleh teko
mengalami uap yang mengembang. Uap yang mengembang itu akan menghasilkan ke- energi untuk memutar kincir angin yang berputar atau energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu dihasilkan dari uap yang mengembang dari teko yang dipanaskan. Nah, kita bisa memahami pada geologi sebagai karir. Kita ketahui geologi adalah kumpulan disiplin ilmu. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang geologi, seseorang tersebut harus disiplin ilmu. Mengapa? Karena pekerjaan di geologi ini teman-teman sangat berat. Karena kita harus turun lapangan, memahami materi yang ada di dalamnya, dan lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini, mengapa itu geologi itu apa? Ketika seorang untuk memutuskan menjadi ahli geologi itu harus disiplin ilmu. Kita lihat pekerjaannya. Para ahli geologi sedang menyelidiki pegunungan di Leyte di Antartika. Ini membutuhkan mental dan tekanan yang sangat tinggi, teman-teman. Kita harus mempersiapkan ilmu yang tinggi dan mental yang kuat. Nah, seperti yang dijelaskan pada gambar ini, mantel adalah zona konsentris utama bumi yang paling tebal. Nah, kita bisa ibaratkan ketika sebuah lilin dipanaskan oleh panas api, pada bagian sini lilin akan memanas dan mencair. Nah, ketika lilin memanas, dia akan naik ke atas dan pada saat ini lilin mendingin dan menyusut dan akan tenggelam kembali. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ini kita ibaratkan seperti eh, lempeng inti bumi menghasilkan panas sehingga dia akan membuat batuan-batuan naik ke atas dan mendingin. Di saat mendingin, dia akan menyusut, lalu tenggelam kembali dan menjadi magma. Nah, itu akan terus terjadi secara periodik dan terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng itu adalah sebuah konsep yang diuji secara mendalam dan dalam semua aspeknya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah mantel bumi. Ini adalah inti bumi yang bersifat padat dan ini adalah eh, inti 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 luar bumi, bukan inti luar tapi jadi ah jadi itu yang ini itu adalah inti luar. Ini bersifat cair, teman-teman. Nah, dan ini adalah mantel bumi. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Pada gambar ini kita dipertemukan oleh teori tektonik lempeng yang bersifat konvergen. Nah, konvergen sendiri itu adalah ketika dua lempeng saling menyatu dan saling bertemu. Kita bisa lihat di sini kerak benua dan ini adalah kerak samudra. Nah, kerak benua itu ketika saling bertemu dengan kerak samudra bisa kita ketahui bahwa ketebalannya berbeda. Kerak benua itu bersifat lebih tua dan lebih tebal, sedangkan kerak samudra itu lebih muda dan lebih tipis. Nah, ketika terjadinya teori tektonik lempeng yang konvergen saling mendekat, kerak samudra akan masuk ke dalam mantel bumi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena eh, kerak samudra itu bersifat lebih muda umur batuannya dan lebih tipis. Oleh karena itu, kerak samudra masuk terdorong ke dalam mantel bumi.
Nah, bisa kita lihat di sini ada tiga jenis batas lempeng. Yang pertama itu adalah divergen, yang kedua adalah konvergen, yang ketiga adalah transform. Nah, divergen sendiri itu adalah lempeng yang bergerak secara terpisah. Jadi, kedua lempeng itu saling menjauh satu sama lain. Seperti contohnya itu lempeng benua Amerika dengan benua Afrika. Dulunya, ketika sebelum mereka sejauh sekarang, dulu mereka pernah menyatu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang pertama, batuannya itu memiliki dasar prinsip yang sama, memiliki kesamaan jenis. Yang kedua, garis garis pantainya antara benua Afrika dan benua Amerika memiliki kesamaan, sama seperti puzzle, teman-teman. Ketika kita satukan bibir pantai Afrika dan bibir pantai Amerika, mereka akan seperti pernah menyatu pada zaman dulu. Nah, yang kedua itu konvergen. Konvergen itu sendiri itu adalah lawan dari lawan lawan kata dari divergen. Konvergen sendiri itu lempeng bergerak saling mendekat. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya adalah aktivitas aktivitas lempeng konvergen yang bekerja antara benua India dengan benua Samudra Hindia. Hal tersebut yang membuat terbentuknya sebuah gunung Himalaya. Gunung Himalaya sendiri itu puncaknya dulu dulu puncak gunung Himalaya itu adalah dasaran laut. Mengapa? Karena di puncak gunung Himalaya itu mengandung eh, garam. Garam itu HCl. Nah, tapi saya kurang tahu apa itu satuan kimianya. Tapi intinya, puncak pegunungan Himalaya itu bersifat garam. Nah, makanya kita bisa ketahui seperti adanya garam Himalaya dan lainnya. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini adanya suatu aktivitas tektonik lempeng. Adanya lempeng konvergen antara benua samudra lempeng Antartika, samudra apa? Lempeng samudra Hindia bertemu dengan lempeng benua India Australia. Nah, hal tersebutlah yang adanya terjadi aktivitas lempeng konvergen di situ. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini mengubah batas seperti pada gambar ini. Nah, ada juga dengan nih patahan San Andreas. Ketika kalian patahan San Andreas itu bersifat transform, saling menggeser, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ketika benua Amerika, lempeng benua Amerika mengarah ke barat laut, sedangkan lempeng Pasifik mengarah ke barat laut, ini akan menghasilkan aktivitas lempeng, teman-teman. Sama seperti ini, ketika lempeng benua Amerika menghadap barat laut, sedangkan lempeng Nazca itu akan mendorongnya. Mendorong kemana? Ke arah timur, sehingga di sini terjadinya lempeng konvergen. Nah, di sini juga kita bisa lihat terjadinya lempeng divergen saling menjauh. Nah, ini bisa saya jelaskan. Sebentar saya minum dulu ya. Hmm, oke. Nah, saya bisa contohkan. Ini adalah lempeng konvergen yang saling mendekat. Kita bisa lihat di sini bahwa lempeng benua itu lebih tebal dan bersifat lebih tua. Sedangkan lempeng samudra itu lebih tipis. Sehingga
lempeng samudra akan terdorong ke dalam mantel bumi. Ketika lempeng samudra memasuki lempeng lempeng apa mantel bumi, pada pada di bagian pada sudah mencapai mantel bumi, dia akan meleleh menjadi magma. Nah, magma tersebut akan naik ke permukaan dengan melewati retakan-retakan yang ada di dalam, sehingga hal tersebut menciptakan adanya gunung api. Nah, berbeda dengan divergen, divergen saling menjauh. Ketika mereka saling menjauh, akan terjadinya retakan-retakan karena hasil divergen tersebut. Nah, ketika lempeng-lempeng tersebut saling menjauh, terjadinya retakan-retakan sehingga magma akan melewati di antara retakan-retakan tersebut dan mengisi pada bagian kekosongan itu. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Ketika lembah, ketika terciptanya lembah rekahan akibat divergen yang saling menjauh, mantel bumi itu menyimpan magma. Ketika magma melewati rekahan-rekahan tersebut, maka magma ketika mencapai ke lembah retakan akan mendingin. Nah, hal tersebut ketika air mulai masuk dan menjadikan sebuah sungai ataupun danau dan lautan bisa jadi ya. Nah, ini kita bisa saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah zona subduksi. Nah, dan di sini ketika titik puncak ini, ini bisa disebut dengan palung ya, palung. Palung tercipta ketika adanya sebuah longsoran. Nah, di sini kita bisa lihat batuan sedimen ini terlipat karenanya adanya patahan. Kerak samudra itu masuk ke dalam zona subduksi. Pada bagian mantel bumi terciptanya magma. Kenapa tercipta magma? Karena kerak samudra itu meleleh akibat aktivitas mantel bumi. Nah, ketika magma melewati atas karena retakan-retakan, di sini adanya berupa gunung berapi. Seperti itu, teman-teman. Ini mau jelaskan. Oke, ini juga nih ada. Ini akibat tabrakan lempeng benua dengan lempeng benua. Apa yang terjadi jika mereka bertemu? Nah, ketika lempeng benua dan benua saling bertemu, itu akan menciptakannya sebuah zona sutra atau zona terciptanya pegunungan yang panjang ya, teman-teman. Nah, jadi di bagian sini kita bisa perlihatkan salah satu salah satu di antara kerak tersebut seperti kerak benua India itu mas eh, turun ke bawah menjadi zona subduksi. Nah, kenapa kerak benua India yang masuk ke dalam menjadi zona subduksi? Karena kerak benua Asia itu bisa jadi dia bersifat lebih tebal ataupun dia lebih tua daripada kerak benua India. Sehingga terciptanya apa? Terciptanya Gunung Everest. Gunung Everest itu panjang ya. Nah, oleh karena itu, nah, bagaimana jika antara eh, sudah saya jelaskan ini, saya lanjut saja. Nah, selanjutnya itu sesar eh, lempeng transform sesar. Nah, ketika ketika plat A mengarah ke kiri, sedangkan plat B itu mengarah ke kanan, itu menghasilkan sebuah lembah rekahan. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti apa.
kita bisa lihat seperti struktur geologi Kota Palu, kampung saya sendiri. Hmm. Jadi struktur geologi di Kota Palu itu adanya lembah, adanya pegunungan, dan adanya sebuah lautan. Wow, mengapa hal tersebut bisa terjadi secara bersamaan? Karena adanya sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro itu bersifat transform. Ketika seperti yang plat A ini mengarah ke kiri, sedangkan plat B mengarah ke kanan. Hal tersebut menciptakan sebuah aktivitas lempeng, sehingga adanya lembah retak, adanya lembah yang dihasilkan dari aktivitas lempeng tersebut. Nah, akibat itu lautan yang dulunya lembah, yang dulunya hanya lembah sekarang berisi lautan sebagian dan adanya sebuah lembah kekosongan. Yes, nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang itu pengertian geosfer, hidrosfer, geosfer, dan atmosfer. Nah, jadi saya mau jelaskan dari yang mana dulu nih? Saya akan jelaskan dari geosfer mungkin ya. Saya coba cari dulu. Geosfer itu adalah bagian bumi yang padat yang tersusun dari atas batuan mineral, tanah, termasuk bagian dalam hingga permukaan bumi. Nah, cakupannya geosfer itu seperti perak bumi, mantel. Nah, coba ya, saya coba tunjukkan ya yang di atas. Yang atas mana nih? Nah, geosfer itu terdiri dari perak bumi, mantel. Ini ada perak bumi, ini adalah mantel, inti bumi, dan inti luar. Seperti terus ada juga mencakup seperti batuan, mineral, tanah, dan sedimen. Terus yang itu ada hidrosfer. Hidrosfer itu mencakup seluruh air di bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Hidrosfer itu seperti samudra, laut, sungai, danau, dan rawa. Air tanah juga termasuk gletser atau es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan. Terus ada juga uap air dari atmosfer. Itu termasuk hidrosfer, teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah atmosfer. Atmosfer itu lapisan gas yang menyeliputi bumi. Nah, itu dan itu dipertahankan oleh gravitasi. Selanjutnya itu biosfer. Biosfer itu adalah seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Seperti apa? Seperti manusia, saya sendiri, hmm, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, ekosistem darat, dan perairan. Intinya adalah seluruh makhluk hidup yang berada di bumi. Itu adalah biosfer. Keempat sistem bumi ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Nah, itu adalah penjelasannya, teman-teman. Saya lanjut menjelaskan lagi. Tadi sampai mana ya? Mm-mm. Nah, ini adalah salah satu contoh terjadinya lempeng samudera bertemu dengan lempeng samudera. Ini akan menghasilkan sebuah punggungan tengah samudra. Itu akan menjadikannya gunung di bawah laut. Nah, ini yang paling menarik, teman-teman. Jadi, pada pelajaran geologi itu ada beberapa terbagi
menjadi beberapa zaman penting dalam perkembangan kehidupan di bumi. Nah, periode yang pertama itu ada periode Prakumbrium. Nah, Prakumbrium itu adalah fosil sel tunggal yang paling awal di muka bumi. Saya memang belum pelajari penuh, tapi ini hadirnya ini 4.550 juta tahun sebelum hadir. Wow, itu kehidupan manusia belum ada, teman-teman. Nah, selanjutnya itu Permi eh, selanjutnya itu ada periode Permian. Permian itu adanya kehidupan Paleozoikum. Seperti apa? Reptil pertama, ikan menjadi ikan yang memiliki cangkang yang tebal. Terus ada fosil pertama. Nah, ini sering dijumpai atau hingga sekarang saya ketahui hewan ini masih ada, tapi sudah bergenerasi dari periode ke periode. Nah, selanjutnya itu ada periode Jurassic. Nah, pada eh, periode Jurassic ini, dinosaurus pertama lahir atau hasil dari reptil pertama yang berkembang dan hingga sangat rumit dan menjadi dinosaurus pertama. Nah, pada kehidupan ini, dinosaurus hidup pada zaman era Meso, Mesozoikum. Yang selanjutnya itu ada periode Quarter Tersier. Ini era Kenozoikum, yaitu homonid paling awal, mamalia penting pertama. Ini adalah kehidupan mamalia. Ini sekitar 4 juta tahun sebelum hadir. Wow. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya. Jadi pada pada dasarnya pada chapter satu ini yang berjudul tentang memperkenalkan geologi dasar-dasar lempeng, tektonik, dan lainnya, serta konsep-konsep penting yang ada di dalamnya, itu mempelajari tentang teori tektonik lempeng dan konsep-konsep penting yang ada di dalamnya. Nah, saya bisa sedikit ringkas ya. Tektonik lempeng itu sebagai kerangka utama untuk memahami pembentukan pegunungan, gempa bumi, dan aktivitas gunung api. Nah, jika tidak jika tidak adanya aktivitas tektonik lempeng, maka gempa bumi, tsunami, gunung berapi itu tidak akan ada, teman-teman. Nah, jadi pada intinya itu chapter ini membangun kerangka untuk memahami bagaimana bumi bekerja sebagai suatu sistem yang dinamis. Nah, oleh karena itu, gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi itu tidak bakal tidak bakal dipisahkan oleh kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kita harus memahami bagaimana ketika terjadinya mitigasi bencana. Jika kita untuk melakukan rencana agar gempa bumi tidak terjadi, itu tidak bisa, teman-teman. Karena aktivitas lempeng tektonik itu selalu ada dan tidak akan berhenti. Bayangkan jika benua Australia itu mendekat ke arah benua Asia sekitar 6 cm hingga 7 cm per tahun. Jadi suatu saat Indonesia itu akan tenggelam dan mungkin saja bisa menjadi sebuah pegunungan. Kita tidak ada yang tahu. Nah,
Maka dari itu, konsep bab satu itu sangat penting untuk kita bisa pelajari, teman-teman. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.